Ternyata tidak disangka ya, ternyata lagi ada demo, katanya mau dilanjutkan. Oh, oke. Ini juga sama nih teman-teman ya. Mantap juga, mantap juga. Nah, sekarang kita bisa lihat teman-teman ya. Sekarang ternyata sudah dibersihkan ini. Wah, ini langsung gerak cepat ya dari Dinas Kebersihan Kota. Dan sekarang kita bisa lihat sedikit lah, kita bisa lihat ini trotoarnya sudah mulai nampak dengan baik. Dan kita coba lihat apakah memang ini adalah Assalamualaikum, Sampurasun. Selamat pagi, siang, sore, malam, jalan-jalan seru. Kembali lagi ya di channel Jalan-Jalan Seru. Dan semoga kita diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan sekarang kita lagi berada di area Monju. Dan kita akan cek lagi nih situasi dan kondisi terkini area Monju setelah atau di Jalan Dipati Ukur setelah adanya pembongkaran di hari kemarin ya teman-teman. Kita akan update situasi dan kondisi terkini di area Jalan Dipati Ukur ini teman-teman. Oke, ikutin terus dan jangan lupa untuk terus dukung channel Jalan-Jalan Seru dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Kita mulai. Bismillah, gas. Oke teman-teman, ternyata tidak disangka ya. Ternyata lagi ada demo. Ini demo apa ini ya? Wah, sebelum kita ke Jalan Dipati Ukur, kita mau tahu juga ini demo apa ini ya? Wah, ternyata cukup banyak juga nih demo. Mungkin demo MBG. Wow. Ini teman-teman ya. Ibu-ibu besti semua nih. Woi. Say hi dong. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Oh, jadi MBG menurut ibu-ibu baik? Baik. Oh, oke, jadi pengen dipertahankan. Oke, boleh aspirasinya ya, boleh ya. Harus dilanjutkan. Oke, iya seperti ini berarti teman-teman ya. Katanya mau dilanjutkan. Oh, oke, ini juga sama nih teman-teman ya. Kita mau lihat ini apa? Pecat pengelola SPBG yang curang. Oh, mantap, Oke, lanjutkan ya, gas. Lihat juga nih, ternyata di sini banyak tuh, banyak sekali yang demo MPG teman-teman ya. Ini ya. Ternyata banyak sekali yang mendukung teman-teman ya untuk MPG ini tuh. Tapi ada yang sedikit rada-rada aneh ya ininya. Kayaknya spanduknya sama semua ya. Ini benar-benar terkoordinir dengan baik. Terkoordinir dengan baik ya karena spanduknya sama semua gitu ya. Kita coba lanjut ke sini teman-teman ya. Nah, nggak nyangka juga ya kita tadinya mau liput untuk penertiban PKL, sekarang kita diperlihatkan oleh para ibu-ibu besti yang lagi demo MBG ya. Mantap. Siap. Oke. Nah ini teman-teman ya, ini mungkin aspirasi kan, ada masalah lah kalau aspirasi ya. Oke. Oh, sama semua tuh ininya juga. Kebalik. Ya, ini aspirasi dari ibu yang mungkin ngerti atau enggak juga nggak ngerti sih. Ngerti apa yang didemo atau enggak juga nggak cuma ngerti ya. Tuh, wih, mantap,
Wah, sih kadang salah ya. Oke, kita akan coba lanjutkan ke depan karena tujuan kita sebenarnya untuk meliput PKL ya teman-teman ya. Kita akan coba untuk meliput PKL saja yang ada di Jalan Dipati Ukur teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Oke teman-teman, jadi setelah barusan kita lihat para ibu-ibu PST yang sedang melakukan demo dan mungkin penyampaian aspirasi ya. Aspirasinya itu keren banget itu. Koordinatornya keren banget itu ya. Ngasih spanduk yang bagus-bagus. Nah sekarang kita bisa lihat teman-teman ya. Sekarang ternyata sudah dibersihkan ini. Wah, ini langsung gerak cepat ya dari Dinas Kebersihan Kota yang langsung merapikan. Ini bisa terlihat ini teman-teman ya. Bisa kita lihat tuh langsung dikarungin ya. Tuh. Apa ini? BSD ABM Kota Bandung. Wah itu nggak ngerti tuh DSD apa ya. Wah tapi yang paling pasti ini karungnya juga udah karung dari pasukan oranye ya. Keren banget Dan ini sekarang sedang ada pembersihan nih teman-teman ya. Sedang dibersihkan oleh petugas Dinas Kebersihan Kota ya. UPT Cibenying. Woi keren. Keren banget. Mantap sekali. Wah, benar Bebersih Pak, bebersih. Bersih, Pak. Wah, benar Pak, keren lah. Betul. Di UPT Cibenying ya Pak? Wah, keren. Mantap sekali ya, langsung dibersihkan oleh petugas-petugas Dinas Kebersihan. Mantap sekali. Tuh. Saat Titabu sabar apa? Iya Pak. Titabu dalapan ya. Waduh, benar. Keren sekali ya. Ternyata dari pagi langsung membersihkan tempat tidur teman-teman ya. Membersihkan sampah-sampah bekas dari pembongkaran yang dilakukan hari kemarin ini ya. Ini mantap banget ini ya. Woi. Dan ini nanti diangkut mungkin ya. Diangkut udah penuh sih, tapi mungkin nanti akan ada angkutan yang lain lagi. Wih, ternyata mantap sekali ya. Nah, kita bisa lihat teman-teman ya dari sini tuh. Jadi untuk karung-karungnya sudah dipersiapkan dengan rapi gitu ya. Dan sekarang kita bisa lihat sedikit lah. Kita bisa lihat ini trotoarnya sudah mulai nampak dengan baik. Dan kita coba lihat apakah memang ini adalah drainase. Oh ternyata tertutup teman-teman ya. Ternyata tertutup. Itu nanti mungkin setelah beberapa saat mungkin akan dibersihkan teman-teman ya. Wih keren banget Mantap sekali. Kita coba ke depan dulu nih teman-teman ya. Mau lihat nih. Wah ini benar-benar sudah dipersiapkan dengan baik ya. Ternyata. Ini teman-teman ya. Dan di sini bisa kita saksikan semua gitu ya. Ini petugas-petugas dari Dinas Kebersihan yang langsung gerak cepat untuk membersihkan sisa-sisa dari pembongkaran dan penertiban kemarin ya teman-teman ya. Jadi gerak cepatnya kita patut apresiasi ini karena langsung membersihkan gitu. Mantap. Dan kalau kita lihat ke sini teman-teman masih lumayan agak banyak juga ya untuk sisa-sisa bangunan atau sampah ya yang perlu dibersihkan, lumayan cukup banyak juga tuh. Kita coba zoom ya tuh sampai ke depan sana teman-teman ya.
masih lumayan banyak gitu. Nah ini nih ya, ada juga mungkin yang rongsok yang memanfaatkan daripada dibuang mungkin ya. Wah, keren banget teman-teman ya. Jadi maksudnya ini udah nggak terlihat lagi sampai ke ujung sana, udah nggak terlihat lagi ada PKL dan kios-kios liar gitu ya teman-teman. Ini udah rata dengan tanah dan sekarang langsung dibersihkan teman-teman ya. Wow, mantap banget. Nah, kita coba lihat dulu nih. Tuh, pembersihannya mungkin akan langsung selesaikan hari ini mungkin ya. Kalau misalnya memungkinkan mungkin nanti kita coba tanya lah. Apakah memang hari ini langsung harus beres atau dilakukan beberapa hari ke depan. Di sini tuh ada sekitar 63 kios teman-teman ya yang sudah dibongkar oleh Satpol PP Kota Bandung dan bekerja sama dengan eh, Pemkot Jabar juga. Dari 63 kios ini tidak ada yang tersisa ya. Dan menurut wali kota dan kepala Satpol PP tidak ada relokasi dan tidak ada kompensasi teman-teman ya. Jadi ini murni benar-benar pembongkaran dan mengembalikan fungsi dari trotoar ya. Itu teman-teman ya. Jadi tidak ada lagi kompensasi dan relokasi teman-teman ya. Mungkin UMKM atau yang punya punya usaha di sini sebelumnya itu perlu untuk mencari lagi tempat untuk melanjutkan usahanya ya. Tapi yang paling pasti memang tidak di tempat yang tidak semestinya gitu ya. Seperti ini karena memang resikonya atau konsekuensi gitu ya. Itu biasanya sih nggak lama akan langsung ditertibkan gitu ya. Dan kalau sudah ditertibkan ya dipastikan juga rugi lah gitu kan. Oke, kita coba lanjut ke depan ya. Kita lihat kondisi terkini di Jalan Singa Perbangsa. Yes. Oke, teman-teman. Jadi setelah barusan kita lihat pembongkarannya gitu ya. Nah, bisa kelihatan tuh, tampak sampah kotor seperti ini gitu ya. Tuh diangkut langsung ke karung yang akan langsung diangkat gitu ya. Langsung diangkat pakai dump truck atau mobil khusus pengangkut sampah gitu ya. Ah, mantap ya. Oke, kita coba lanjut ke depan teman-teman ya. Nah, ini masih ada beberapa eh, petugas atau yang punya toko juga tadi ngambilin barang-barangnya gitu ya atau mengamankan barang-barangnya lah gitu. Dan bisa kita lihat tuh ya eh, beberapa tukang rongsok yang mungkin ini sekarang lagi ngambilin barang-barang yang sudah tidak terpakai kali ya. Nah ini teman-teman ya. Dan ini tuh bisa kelihatan ya pas dari kebakaran kemarin, insiden mungkin ya. Karena mungkin ya ada faktor kekecewaan dan lain-lain. Itu wajar, manusiawi. Tapi kan memang kita juga harus eh, ya mungkin patuh aturan gitu ya teman-teman ya. Nah seperti ini kita lihat tuh. Jadi masih diangkutin sampah-sampahnya ya. Wow, ini keren banget ya. Jadi nanti dari ujung sana tuh, wih, tuh ya, bisa kelihatan sudah tidak ada lagi terlihat Bangli dan kios PKL teman-teman ya. Udah ini udah keren banget kan? Wah, mantep lah ya. Uh, Keren banget deh. Oke, kita coba lanjut ke depan lagi teman-teman ya.
Nah, dan itunya ini untuk PKL-PKL yang di sini, kalau kemarin kita ngobrol, sepertinya eh, mereka masih menunggu ya, menunggu mungkin tempat usaha yang tepat gitu ya, lokasinya, kemudian waktunya gitu ya. Karena memang tidak mudah juga untuk yang punya usaha di sini tuh bisa langsung apa ya, move on gitu. Move on ya. Tapi mereka juga kan kalau misalnya kebetulan sudah menabung, udah ada punya modal, dipastikan juga sih mereka juga akan melanjutkan usahanya yang sudah dirintis mungkin sejak lama gitu ya. Tapi di tempat yang sesuai dengan peruntukannya gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Sekarang sudah hanya tinggal kenangan di sini. Wih, sudah tidak ada lagi yang tersisa. Hanya sampah-sampah tersisa deh, bekas pembongkaran gitu. Nah, nah ini tuh ya. Dan kita bisa lihat ke ujung sana, apa itu ya? Kayak apa ya? Apa? Tumpukan sampah teman-teman. Tuh, ya, tumpukan sampah di situ. Kenapa disimpan di situ ya? Ih, menumpuk. Ini yang katanya akan dibuat kayak semacam bukan rumah sakit sih apa ya? Klinik atau apa ya? Pokoknya di sini mau dibuat jadi rumah sakit lah gitu ya, semacam seperti itulah. Itu isunya seperti itu teman-teman. Tapi ini kok, wih, gila, eh, jorok banget ini ya. Ini apa ini? Sampah-sampah kayak gini, walau, banyak lalatnya tuh ya. Ini kenapa dibuang di sini lagi? Aduh. Oke, kita coba lihat lagi ya, teman-teman. Nah, ini sampai ke arah depan sana. Coba putar. Ini kita harus hati-hati nih teman-teman ya. Tuh banyak sekali pecahan-pecahan kaca di sini tuh. Ini lumayan juga harus hati-hati nih buat yang mau jalan, yang mau. Ya ini karena trotoar juga sih sebenarnya ya. Jadi patut berhati-hati juga lah gitu. Ini dan tuh. Jadi ini masih dilakukan apa ya? Ini mungkin ngambil barang-barang yang masih bisa diselamatkan ya. Dan apakah jadinya nanti setelah ditata gitu teman-teman ya, ini kita akan tunggu hasil dari pembongkaran dan penertiban ini ya. Ya mudah-mudahan gitu ya, jadi lebih eh, nyaman, estetis gitu ya. Dan ini fungsi lahan yang terbengkalai seperti ini ya mungkin bisa dimanfaatkan maksimal seharusnya ya. Karena memang ini ya sayang aja gitu. Meskipun kayaknya ini yang punya Unpad ya kayaknya sih. Tapi sepertinya akan bekerja sama dengan Pemprov Jabar untuk kalau nggak salah isunya ya, kalau misalnya ada yang tahu mohon dikoreksi aja. Katanya mau dibikin semacam rumah sakit atau klinik lah gitu ya. Nah, gitu. Isunya seperti itu sih. Nah, kita lanjut ke Jalan Singa Perbangsa teman-teman. Nah, ini adalah Jalan Singa Perbangsa tuh. Woi, itu ada tulisan Sundanya gitu, huruf Sundanya gitu ya. Oke, kita akan lihat ini. Nah, ini teman-teman ya. Oh, sampai ke sana. Wah, sampai titik ujung sana tuh, yang di sana teman-teman ya. Itu sama sekali sudah sangat jelas. Kita coba zoom ya sampai ke depan kana. Wih, keren.
Tuh, sudah tidak ada lagi ya teman-teman ya. Tidak terlihat lagi ada PKL dan bangunan liar. Ini, hanya saja PR sedikit lagi yaitu untuk penataan dan mungkin mempercantik gitu ya. Itu PR selanjutnya dari pemerintah kota dan mungkin juga ada sentuhan-sentuhan KDM ya. Sentuhan-sentuhan KDM biasanya lebih estetis ya gitu ya. Dan lebih serius dari misalnya nih, tuh kelihatan ya ini jalannya yang banyak yang ngelupas bolong-bolong. Ini mungkin bisa di apa? Di hot mix ulang lah untuk lebih nyaman lagi, untuk lebih indah lagi. Dan yang seperti ini juga ini harus dirapikan gitu ya. Ini kayaknya untuk membersihkan bekas-bekas pembongkaran lumayan cukup lama teman-teman ya. Dan inilah kondisi terkininya ya, kondisi terkini pasca penertiban dan pembongkaran PKL di Jalan Nipati Ukur teman-teman ya. Lumayan cukup eh ruwet juga gitu ya, terbengkalai banyak sekali yang dibiarkan menunggu dinas kebersihan kota untuk mengangkut sampah-sampah bekas pembongkaran ini ya. Ini saya penasaran banget nih ya, jadi apa jadinya nanti setelah ini bersih, wah kayaknya keren banget ya. Ini bener nih kita harus update terus ya, karena ini lumayan gitu maksudnya, eh, meskipun jalan ini nggak terlalu panjang dan nggak terlalu lebar juga ya, tapi ini posisinya karena berada di dekat gedung sate teman-teman ya. Dan kalau dekat gedung sate kan itu katanya si jendelanya provinsi lah gitu ya. Masa sih jelek gitu kan. Nah itu. Jadi kita nanti mungkin pengen lihat hasil akhir dari pembongkaran ini teman-teman. Gimana sih ya? Mungkin ada pendapat pendapat teman-teman mau dijadikan seperti apa? Apakah seperti di Dauan yang sangat estetis itu? Woi, keren banget ya. Nah, oke, kita. Nah, di depan sana juga ini kayaknya ada PKL ya yang masih di penumpang di trotoar. Ya, mungkin ini juga nggak akan lama lagi juga ya akan ditertibkan teman-teman karena kayaknya sih masa sih. Nah ini yang nasi gudeg Jogja ini teman-teman ya. Ini jelas tuh trotoarnya itu kepake keambil banget gitu ya. Tapi kayaknya kalau ini sih nggak semi permanen ya, masih bisa langsung diangkat atau maksudnya dipindahkan lah. Tapi kalau yang kayak kayak gini nih, nah ini nih teman-teman ya. Nah kalau ini pasti diangkut sih, karena lumayan ini ada semi permanen lah gitu ya. Termasuk yang ini juga tuh. Nah ini juga nih bagus serangin siomay, siomay bagus serangin. Juga ini benar-benar nutup banget ini mah ya, nutup banget trotoar teman-teman. Wah, oke lah. Kita coba lanjut lagi ya. Kita lihat eh, pembongkaran atau pasca pembongkaran ini ya, teman-teman. Wah, ternyata yang demo MBG tuh. Aduh, kenapa di demo kalau udah bagus ya nggak usah di demo atau ya. Kalau menurut saya sih ya nggak usah di demo karena kan katanya udah bagus. Ya sudah, itu tinggal diperkuat aja. Dan bagusnya juga itu spanduk-spanduknya gitu ya. Spanduk-spanduknya itu sama semua, itu keren banget itu ya dan bagus gitu ya. Beda sama demo mahasiswa yang kemarin itu dari apa kain-kain yang bekas-bekas kayak gitu ya. Kalau ini sih di print bagus lah pokoknya itu. Oke, dan kita nanti bisa lihatlah gimana sih hasil akhir dari eh, pasca pembongkaran dan penertiban ini teman-teman ya. Uh, ini bekas bangunan-bangunannya ya. Wah, tuh bisa sampai ke sana.
Wih, waduh, mantap juga teman-teman ya. Ternyata, wih, mantap lah. Kita pengen tahu benar-benar hasilnya seperti apa gitu ya. Wah, ini keren banget kayaknya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Wih, wah, ini adalah bekas-bekas dari eh, bangunan-bangunan Bangli-Bangli ya, semi permanen tuh yang sudah diratakan gitu ya. Kita bisa lihat tuh. Wih, kita sudah bisa lihat sampai di sini. Bah, dan coba kita lihat ke depan sana teman-teman. Wih, wah, udah sangat-sangat bukan rapi, jadi maksudnya terlihat jelas ke depan ya. Kita coba lihat ya tuh. Jadi sangat terlihat jelas dari sini ya sampai ke depan sana teman-teman. Tuh, wih, tidak ada lagi Bangli dan PKL liar ya. Wah, keren pokoknya. Dan kita harapkan tidak hanya berhenti di titik ini katanya ya, itu kata sebagian warga terdampak juga coba dicek lagi di sepanjang jalan di Pati Ukur katanya gitu ya. Oke teman-teman, jadi segitu aja ya liputan jalan-jalan seru pasca pembongkaran dan penertiban PKL yang ada di jalan di Pati Ukur, yang sekarang kita bisa lihat hasilnya sudah tidak ada lagi satupun PKL dan bangunan liar yang ada di sepanjang jalan di Pati Ukur dan Singa Perbangsa ini. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk dukung terus channel Jalan-Jalan Seru dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa jaga alam, jaga kesehatan, dan wassalam. Guys.